Fedrik Leonardo mengukir sejarah manis untuk Indonesia dengan meraih emas pertama di Olimpiade Paris 2024 pada nomor speed climbing putra. Fedrik berhasil menang di partai final dengan catatan waktu 4,75 detik dan mengalahkan wakil Cina Wu Peng. Dan sore hari ini kita akan berbincang langsung dengan Fedrik Leonardo, atlet panjat tebing peraih emas Olimpiade Paris 2024. Serta juga bergabung bersama kami Raja Sapta Oktohari, Ketua Umum KOI. Selamat sore waktu Indonesia, Fedrik dan juga Bang Okto, apa kabar? Selamat sore, selamat waktu Indonesia, selamat siang waktu Paris. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya nih sama Fedrik dan juga Bang Okto, saya kembali ingin mengucapkan selamat untuk Fedrik atas raihan prestasinya. Ini sangat luar biasa, mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional dan pastinya menjadi sebuah oase ya di tengah kemarin sempat paceklik medali di Olimpiade Paris 2024. Selamat Fedrik dan terima kasih atas perjuangannya. Terima kasih. Baik, saya ingin ke Fedrik terlebih dahulu. Fedrik, boleh dong kita ngobrol sedikit ya sebelum melewati final. Fedrik ini kan sudah tahu bahwa Rajia Salsabila, atlet panjat tebing putri Indonesia, sempat gagal mendapatkan medali. Waktu Fedrik mendapatkan informasi itu, tahu hal itu, bagaimana sih kondisi mental Fedrik waktu itu, sempat tertekan nggak menuju partai final? Kalau untuk tertekan nggak ya, tapi kurang puas dengan hasil dari tim, hasil yang dicapai oleh tim putri. Memang ada sedikit kecewaan karena memang sebenarnya kita bisa. Tapi hanya karena ini di nomor speed kan memang ya persaingan sangat ketat dan juga tipis-tipis gitu. Kekalahannya hanya 0,0 sekian detik itu dari desak. Jadi ya itu sebagai motivasi buat saya agar bisa tampil lebih maksimal mewakili Indonesia gitu di panjat tebing. Oke, jadi tidak tertekan, malah jadi semangat baru ya untuk Fedrik. Tapi waktu itu ada strategi khusus nggak sih untuk mempersiapkan final, penampilannya harus seperti apa, latihan khusus atau apa yang Anda lakukan waktu itu, Fedrik? Ya, jadi untuk partai final memang dari pelatih memang ada masukan khusus gitu ya, karena memang harus berhadapan dengan tuan rumah dulu yang gimana animo penontonnya sangat luar biasa. Jadi dia memberikan masukan lah untuk menghadapi lawan dari tuan rumah agar lebih tenang, lebih rileks dan juga lebih fokus. Jadi intinya waktu final itu mentalnya harus terbentuk, harus kuat begitu ya. Oke, saya ingin ke Bang Okto. Bang Okto, ini adalah sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Akhirnya pecah telur pertama, dapat emas di Indonesia. Kira-kira setelah ini langkah dari KOI akan seperti apa untuk bisa memupuk rasa semangat ini? Apa yang akan dilakukan KOI responnya? Kalau di Komite Olimpiade Indonesia itu kan Olimpiade itu setiap 4 tahun sekali ya. Dan setiap 2 tahun kita ada SEA Games, selain itu kita juga ada Asian Games. Nah, Olimpiade ini merupakan paripurna dari para atlet untuk pencapaian yang tertinggi di dunia atas nama Indonesia. Setiap 4 tahun ada Olimpiade, dan saya sudah membuat banyak sekali catatan-catatan terkait dari perjalanan kita menuju Olimpiade sampai di Paris ini. Hari ini Fedrik bukan hanya menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi Olimpian atau mendapatkan emas di Olimpiade, tapi juga menjadi orang pertama di dunia ini yang mendapatkan emas di nomor speed climbing ketika pertama kali dipertandingkan di Olimpiade. Nah, tagline ini tuh harus clear gitu, bahwa semua tagline dan saya bilang kemarin, saya komunikasi sama Salsa, sama siapa, sama si Desak. Mereka nggak boleh kecil hati, nggak boleh sedih, karena 2 tahun dari sekarang itu mereka sudah siap-siap untuk proses kualifikasi ke Olimpiade berikutnya. Setelah beberapa tahun, akhirnya Olimpiade ini kita lebih banyak satu dari Olimpiade sebelumnya. Jadi kalau dulu 28, sekarang 29. Terus sekarang untuk medali sendiri, kita baru lebih banyak satu atau sama dari medali terbanyak yang pernah ada. Gitu. Jadi ini kan PR besar kepada para ketua umum untuk bisa membina lebih serius supaya di Olimpiade berikutnya lebih banyak lagi olahraga-olahraga nomor Olimpiade yang qualified.
Oke. Fredrik sama Rizky itu sudah menjadi ikon baru di olahraga Indonesia karena dua orang pertama yang mendapatkan emas selain dari nomor yang biasanya dari badminton. Karena badminton juga masih berkontribusi memberikan medali, walaupun kali ini hanya perunggu, tapi Georgie juga itu menjadi single putri yang setelah sekian lama absen untuk memberikan medali gitu ya. Gitu. Jadi semua atlet itu berkontribusi besar terhadap pembinaan prestasi olahraga di Indonesia. Tapi saya sangat sepaham tadi, saya sangat setuju dengan Fredrik dan juga dengan Rizky. Kalau lihat tuh kelakuan Rizky di sebelah itu kan, gitu. Olimpiade ini bukan lagi tentang teknikal, bukan lagi tentang apa, tapi itu lebih banyak di mental. Jadi saya bisa melihat bagaimana mentalnya Fredrik sama mentalnya Rizky, memang mental seorang Olimpian yang memang sudah kodratnya untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. Sekaligus juga saya sampaikan nih kesempatan ini karena kemarin masih seru-seruan sama Fredrik. Itu pada saat nonton Fredrik itu saya bersama-sama dengan Presiden IOC dan juga Presiden NOC Prancis. Itu. Jadi mereka semua menjadi saksi sejarah untuk melihat Fredrik, dan Fredrik sudah menjadi bersama-sama Presiden Internasional Federasinya Panjat Tebing Dunia juga, Marco Solaris, dan semuanya ini menjadi saksi sejarah Indonesia bukan hanya di nomor badminton saja, tapi juga di nomor speed climbing dan angkat besi itu sudah mulai diperhitungkan di dunia gitu. Dan mudah-mudahan ini akan memotivasi cabang olahraga lain supaya bisa melakukan hal yang sama. Iya, pastinya kita juga berharap tadi masalah kuat mentalnya itu menjadi kunci atlet-atlet lain juga nih, supaya nanti ketika bertanding itu tidak kalah mentalnya. Saya ingin kembali ke Fredrik. Fredrik, ini saya ada sebuah foto yang cukup menarik ya. Ini boleh ditampilkan di layar mungkin biar pemirsa juga semuanya tahu. Nah, ini adalah sebuah foto yang diambil ketika tim CNN Indonesia meliput Fredrik ya. Kalau tidak salah itu pada saat bulan Ramadan diambilnya. Ini ada sebuah poster di kamar Fredrik, ada gambar Menara Eiffel ya di sebelah kiri dan juga ada tulisan Olympic Dream. Nah, ini bisa diceritakan nggak, Fredrik, apa sih makna atau cerita di balik poster ini? Ya, jadi waktu pertama kali gabung di Pelatnas Panjat Tebing untuk persiapan Olimpiade, salah satu yang kita lakukan itu adalah bikin dream table. Jadi kita menyusun mimpi-mimpi kita gitu, seperti roadmap apa yang ingin kita lakukan tahun ini dan sampai ke Olimpik. Dan saya visualisasikan bahwa Menara Eiffel itu akan menjadi tempat tujuan saya untuk meraih prestasi. Dan bisa dilihat di situ orang-orang yang berpengaruh dan juga orang-orang yang memberikan support dan dukungan untuk saya dan juga tim Panjat Tebing Indonesia itu ya jadi kumpulan mimpi-mimpi saya curahkan di dream table itu. Oke. Itu berarti ketika Anda membuat dream table ini, Anda memang sudah ada ambisi untuk mendapatkan emas ya? Iya, ketika udah gabung di Pelatnas ya memang ambisi saya memang buat di Olimpiade. Jadi persiapan saya memang sangat fokus di Olimpiade karena itu merupakan event tertinggi dan juga speed climbing. Jadi nomor sendiri kalau di Tokyo kan waktu itu masih nomor combine dan ini memang spesialisasi buat di speed. Oke. Fredrik, ini ada satu lagi nih yang menarik. Anda ini kan di cabang olahraga panjat tebing. Tapi kok ada foto Mike Tyson nih? Ini kenapa nih? Anda ngefans atau gimana? Iya, saya ngefans dengan Mike Tyson karena beliau itu punya mentalitas juara. Dia juga juara Olimpian, dan juga dia itu juara dunia termuda di masanya waktu itu. Dan ya sangat luar biasa lah, banyak cerita, banyak pengalaman yang dia share gitu kan di dunia, dan itu sangat memotivasi termasuk saya sebagai atlet panjat tebing. Oke, jadi memang sejak dini, sejak awal masuk Pelatnas memang sudah harus dipupuk ya mentalitasnya. Saya ingin kembali ke Bang Okto. Bang Okto, ini kan kita bisa melihat semangatnya Fredrik luar biasa sejak awal sampai kemarin menang di Olimpiade. Ini juga pasti sebagai sinyal bahwa banyak anak-anak muda lain yang memiliki semangat yang luar biasa seperti Fredrik. Nah,
kalau dari Anda sendiri, kira-kira setelah kemenangan dari Fredrik, kaderisasinya akan seperti apa nih di cabang olahraga panjat tebing? Ya, kalau proses kaderisasi itu kan masuk ke domainnya National Federasi atau cabang olahraga ya. Kami di Komite Olimpiade Indonesia itu hanya bisa memfasilitasi apalagi yang komunikasi-komunikasi ke internasional. Saya dulu pertama kali di awal-awal itu sengaja datang ke kantornya si Marco Solaris di Turin itu untuk memastikan bahwa Indonesia itu bisa masuk di ranahnya mereka dalam kejuaraan dunia. Sama seperti di angkat besi juga ketika bicara dengan Presiden Muhammad Jalud umpamanya saya bilang mestinya World Champion itu bisa diadakan di Indonesia juga gitu. Karena itulah bentuk dari servis atau pelayanan yang dilakukan sama Komite Olimpiade Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa semua cabang-cabang olahraga kita itu nggak jadi jago kandang. Yang dilakukan sama Fredrik itu sudah paling tepat karena menempatkan Olimpiade itu di atas segala-galanya gitu. Jadi dia mimpinya seorang atlet itu kan bisa berdiri tegak di podium tertinggi yaitu Olimpiade itu kalau bisa ditularkan sama atlet-atlet yang lain itu jangan cuma berhenti di SEA Games atau Asian Games aja gitu. Tapi memang kalau SEA Games sama Asian Games itu kan proses ikutnya pun tanpa kualifikasi. Kalau di Olimpiade nanti Fredrik mungkin bisa cerita lebih banyak lagi kepada media, kepada apa. Fredrik ini dia qualified di Olimpiade Paris ini termasuk yang terakhir ya Fredrik ya, baru di Budapest gitu ya. Gitu. Dan ada kemungkinan juga ada potensi yang bisa lolos atau bisa nggak lolos. Artinya apa? Artinya medali itu adalah satu hal, tapi untuk lolos kualifikasi itu hal utama supaya atlet itu bisa lebih banyak yang bisa punya peluang untuk mendapatkan medali. Gimana bisa dapat medali kalau tidak lolos kualifikasi gitu. Nah ini motivasi, tapi yang saya senengin dari Fredrik ini, yang menurut saya mental juara yang harus ditiru, saya telepon dia, saya tanya, Fredrik, gimana menurut kamu bisa lolos kualifikasi nggak? Dia bilang, udah tenang aja Pak, saya pasti lolos kok. Wow. Jadi level confidence-nya itu yang harusnya bisa ditularkan kepada adik-adiknya yang lain, saudara-saudaranya yang lain, sama seperti si the bad boy kita ini, si siapa Rizky gitu ya. Dari awal justru dia yang berusaha menenangkan banyak orang, bilang tenang, ini pasti kita dapat emas gitu. Ambisi itu, eager itu, passion itu, dorongan itu yang dibutuhkan sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu butuh manusia-manusia hebat seperti Rizky, seperti si Fredrik yang bisa membangkitkan orang Indonesia yang lain untuk tampil di panggung dunia. Kita belum menjadi jagoan di olahraga. Kita negara G20, tetapi untuk di olahraga ini kita masih G28. Kita masih G28, masih dikit lagi harus naiknya. Jadi mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan pelajaran yang banyak, sekaligus saya mohon doanya lagi karena masih ada satu atlet Indonesia yang akan bertanding, yaitu Nurul Akmal, karena Komite Olimpiade Indonesia itu berlaku semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik untuk semua cabang olahraga, baik itu berpotensi maupun tidak berpotensi, tapi semuanya itu adalah para atlet kebanggaan Indonesia yang membuat warna baru di pembinaan prestasi. Sekali lagi, terima kasih Fredrik, terima kasih kepada Rizky, terima kasih kepada semua pihak, terutama teman-teman media yang memberikan support dan doa dari masyarakat Indonesia. Iya, baik, luar biasa loh Fredrik, optimismenya, semangatnya luar biasa, gak banyak orang bisa sepositif thinking itu di pressure yang tinggi. Tapi saya ingin terakhir ke Fredrik, ini kan adalah prestasi yang pastinya sangat dinanti dan juga menginspirasi banyak orang, baik itu atlet maupun anak muda di Indonesia. Boleh dong Fredrik terakhir pesan-pesannya untuk orang-orang yang telah terinspirasi oleh prestasi Fredrik? Ya, buat anak muda dan generasi Indonesia, kita hari ini telah membuktikan bahwa Indonesia itu bisa tampil di pentas internasional, bisa mengungguli daripada negara-negara besar seperti USA, seperti China. Dan ini menjadi bukti bahwa kalau kita serius, kita konsisten, kita
ikhtiar dengan sungguh-sungguh, insya Allah semua mimpi kita bisa tercapai. Baik, amin. Saya juga mendoakan hal yang sama. Terakhir, saya ke Bang Okto. Bang Okto, tadi seperti yang Anda telah sebut, nanti di hari Minggu ya, kalau saya tidak salah, ada satu lagi atlet Indonesia yang akan bertanding, memperebutkan emas dari cabang olahraga angkat besi. Kira-kira peluang emasnya bagaimana kalau di sana, Bang Okto? Ya, peluang emas itu nggak pernah ada yang tahu. Kemarin waktu Fredrik juga hitungannya kan itu kan di bawah 1 detik, milisekon bisa dapat emas. Sama seperti Rizky juga gitu kan, selisihnya 10 kilo tapi bisa dapat emas. Nggak pernah ada yang tahu karena di sini tuh banyak sekali keajaiban, upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan keajaiban. Karena keajaiban itu bukan karena Allah itu tidak memberikan hadiah kepada orang yang salah, Mas. Kita percaya semua itu pasti kepada orang yang tepat, dan insya Allah ini semua jadi pembelajaran buat kita. Sekali lagi mohon doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia agar atlet-atlet kita bisa memberikan yang terbaik dan insya Allah pulang dengan keadaan yang selamat dan besok bisa memberikan inspirasi supaya di Olimpiade Los Angeles yang proses kualifikasi 2 tahun lagi dimulai, itu lebih banyak lagi orang Indonesia yang ikut di Olimpiade LA 2028. Baik, kita juga pasti seluruh masyarakat Indonesia mendoakan semoga di detik-detik terakhir sebelum penutupan Olimpiade Paris 2024 ada tambahan medali emas untuk Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Fredrik Leonardo, atlet panjat tebing peraih emas Olimpiade Paris 2024, dan juga Raja Sabta Oktohari, Ketua Umum KOI. Selamat sore waktu Indonesia, Fredrik dan juga Mas Okto, Bang Okto, salam olahraga, sehat selalu.